Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Isananda dengan NIM 1905-10173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing langsung oleh Bapak Arif Rahman SHM. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asas pemisah vertikal dan asas pemisahan horizontal dalam Undang-Undang Pokok Agraria? Jawabannya, asas peletakan vertikal atau vertical exhibiting source adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Sedangkan asas pemisahan horizontal yaitu menjelaskan bahwa kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman, serta benda-benda yang di atasnya. Dalam artian, pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik bangunan. Pemilik bangunan adalah orang yang mendirikan bangunan, walaupun tanah di bawahnya bukan miliknya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan privilege? Dalam KUH Perdata, jelaskan dengan contoh. Jawabannya, hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 KUH Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan disertai dengan masing-masing contohnya. Jawabannya, perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam suatu perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, yakni pinjaman uang. Contohnya, pinjaman uang di bank, pinjaman uang di koperasi, dan lain sebagainya. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contohnya, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak, yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya, penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Perjanjian hak tanggungan adalah suatu perjanjian yang memiliki hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Contohnya, hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah. Soal nomor 4. Jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perorangan. Bank garansi untuk pita cukai tembakau. Bank garansi ini ditujukan kepada kantor bea cukai, tujuannya sendiri untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok sebagai bentuk penangguhan pembayaran pita cukai tembakau. Yang kedua, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi ini diberikan kepada buyer atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri tersebut. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk. Bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai. Tujuannya sendiri agar pemilik barang bisa meminta penangguhan pembayaran barang bea masuk. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Bank garansi ini diberikan buyer untuk kepentingan kontraktor demi menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari buyer berlangsung sesuai kesepakatan. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan. Bank garansi jenis ini diberikan buyer untuk kepentingan kontraktor, tujuannya untuk menerima pembayaran berupa uang muka
dari pihak pemberi pekerjaan tersebut. Bank garansi untuk penyerahan bank garansi. Bank garansi ini diberikan kepada nasabah yang melakukan kegiatan berupa penyerahan barang, baik yang dibayarkan oleh bank maupun yang tidak. Bank garansi untuk perdagangan. Bank garansi jenis ini adalah bank garansi yang diberikan dealer atau agen perdagangan. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Bank garansi jenis ini diberikan untuk pengeluaran barang yang LC-nya belum dilakukan pembayarannya secara penuh oleh importir. Bank garansi untuk pemeliharaan. Bank garansi ini diberikan kepada bauhir untuk kepentingan kontraktor dalam menjamin pemeliharaan atas proyek yang sedang dikerjakan. Perbedaan bank garansi dengan jaminan perorangan yaitu bank garansi adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Sedangkan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang? Jelaskan dengan contoh. Jawab, resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Proses terjadinya resi gudang dimulai dari petani atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha yang mendatangi gudang yang ditunjuk dengan pembawa komoditi yang akan diresi gudangkan. Lembaga penilaian kesesuaian menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola gudang juga akan menerbitkan resi gudang atau setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi yang berisi informasi tentang judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang, serta harga pasar. Pengelola gudang juga menyampaikan informasi tersebut pada pusat registrasi, dan seluruh data informasi dan dalam resi gudang ini ditata usahakan oleh pusat registrasi. Pengelola gudang juga akan memberitahu semua informasi tersebut kepada badan pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Soal nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Adapun pihak yang wajib mendaftarkannya adalah pihak penerima fidusia atau kreditur, atau kuasa atau wakilnya. Kantor pendaftaran fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia pada daftar buku fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahir jaminan fidusia. Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Oleh karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan asas droit de suite baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam daftar buku fidusia. Maksud penegasan ini adalah jika jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam fidusia, berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan
hak kebendaan, melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kredit yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia adalah tidak sah, di mana kreditur tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan, seperti misalnya hak preferan atau hak didahulukan. Dalam hal apabila seorang debitur yang melakukan sebuah investasi, maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya baru dapat diminta apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah jawaban ujian akhir semester saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.